Maluku dulu. Silakan Pak Beta Maluku. Tadi sudah saya M6 tadi ya. Sebentar Pak Beta Maluku, sebentar ya. Oke lah, Beta Maluku. Pak Beta Maluku, tolong dinyalakan mikrofonnya. Oke, selamat malam. Ajar Pak Beta. Siapa aktor? Sikat. Ya. Ini kita bongkar pembodohan di Indonesia, benar-benar kita bongkar ini, Pak. Silakan. Kalau Pak Paul ingat berapa minggu lalu saya kan udah bilang Palestina udah negara merdeka, ingat nggak waktu Israel versus Palestina topiknya? Ya, pernah Mungkin kita bahas karena itu. kurang pemberitaan yang benar aja di Indonesia itu udah merdeka. Tadi waktu siapa itu yang wartawan bicara, Ya, sebenarnya saya udah teks, ya saya sudah teks Pak Paul untuk menyampaikan itu, tapi bagus sudah disampaikan. Itu 1988 udah dideklar Pak, udah di-announce di PBB, ya kan? Udah didukung sebagian besar. Berarti Palestina itu negara merdeka. Permasalahannya kenapa Indonesia berbohong bilang Palestina tidak merdeka? Itu hanya karena Palestina menuntut ibu kotanya, ya Yerusalem menjadi ibu kotanya. Itu manihil, nggak mungkin. Itu bukan Palestina punya, itu Israel. Raja Daud itu rajanya siapa? Ibu kota Yerusalem rajanya Daud itu Raja Israel, bukan Raja Palestina. Dari situ aja kita bicara. Itu udah pembodohan semua di Indonesia. Nah ini kita lihat, kok Bu Retno ini sebagai Menlu yang berwawasan internasional, yang bertanggung jawab urusan luar negeri terhadap kepentingan Indonesia, kok bisa bodoh begitu gitu. Ini harus dibongkar, harus kalau bisa dipecat. Gitu. Kalau saya punya kuasa dekat dengan Pak Jokowi, saya akan bilang, pecat nih Pak. Ini urusan Indonesia, bayangkan ya, ini saya emosi nih, bayangkan kalau ada pengusaha kaya yang tidak suka dengan Indonesia, dia mendukung Papua, dia lobby Yahudi, merdeka itu Papua. Bodoh sekali ini si Retno ini, bodoh. Iya. Ya kan? Dia ini benar-benar otaknya di mana? Dia bukan Pancasilais ini. Ini Indonesia bubar nih Pak. Retno dengan kebodohan Retno. Pak Jokowi mudah-mudahan staf presiden dengar ini yang kita bicara. Pecat Retno. Apa karena dia baru silaturahmi, baru berlebaran, kemudian dapat bisikan-bisikan dari Khalifah atau dengan grup-grup dengan Pak Wapres itu. Yang kita tahu itu Khalifah semua, ya kan? Dengan si Din Samsyudin, Amin Rais, siapa? Nur Wahid. Itu semua Hidayat Nur Wahid, itu biadab semua itu. Itu mereka tidak cinta NKRI itu, Pak. Begitu. Untung kita punya jenderal Pak Toping ini. Saya bangga Pak. Terima kasih paparannya. Nah ini kita harus dobrak. Efeknya sangat menjelekkan Indonesia di lobi internasional. Kelar ini mau bicara apa aja nggak dilihat nanti Indonesia. Yahudi ini punya networknya besar. Mereka punya power, punya uang. Indonesia emang kecil di mata Yahudi kalau dia mau jahat. Loh kita malah bela yang nggak bener. Bela yang membodohi rakyat. Kasihan rakyat Indonesia loh. Gitu. Jadi ya Pak Jenderal maju terus Pak. Oke, ini kita luar biasa. Satu lagi Pak Jenderal, Pak Susu Kuda ini. Pak Susu Kuda, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Shalom, Rahayu, buka, jus, gubrak, ulala, bebe, Pak Paul. Pak Paul, sebenarnya saya ada dua pertanyaan yang saya mau tujukan ke Ibu Monique Riker sih, Pak. Sabtu kemarin sebenarnya saya udah mau tanya, tapi kan waktu itu nggak keburu ya. Sebenarnya, ya Bu Monique, jadi yang pertama, sebenarnya kalau kita orang sebut Yahudi itu agama atau etnis gitu. Tadinya saya pikir etnis yang ciri-cirinya ya seperti bule gitu. Tapi kita lihat di Tiongkok, di China ada Yahudi Kaifeng yang mukanya oriental. Terus juga banyak Yahudi berkulit hitam, rambut keriting Ethiopia. Di Manado juga kan ada kayak enclave Yahudi gitu yang kulitnya sawo matang di sana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya juga coba bahas ini di acara StreamYard meeting yang saya hosting kemarin mengenai topik Israel Palestina ini. Kemarin ada Pak Gajah Mada juga sih datang ke situ. Nah, Bu Monique, di sisi Israel kan ada juga tentara IDF yang etnis Arab dan agamanya Islam, seperti Muhammad Kabia contohnya ya, yang terkenal itu tuh yang suka diinterview orang. Tapi di sisi sebaliknya, saya juga lihat Bu, kenapa ada kalangan yang ultra ortodoks Haredim atau apa itu, yang dukung Palestina, itu aneh banget. Saya kemarin coba tunjukin di acara saya kemarin itu, gambar-gambar orang-orang Yahudi ortodoks ini,
yang ikut demo pro-Palestina di Amerika, Eropa, dan lain-lain. Mereka kibarin bendera Palestina, coret-coret bendera Israel, terus pegang pelang, mengutuk Zionisme gitu. Audiens saya sih kemarin bilang, itu mah Hollywood, propaganda. Tapi kayaknya Bu Monik mungkin ada info yang lebih mengenai fenomena ultra-ortodoks Haredim yang dukung Palestina ini. Soalnya itu suatu pemandangan yang mengagetkan saya juga itu mengenai itu. Itu aja sih Bu, 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ini ke Ibu Monik dulu ya, lalu ke Pak Jenderal biar dikasih ini. Sebelum balik ke Ibu Monik, saya ada pengumuman. Mulai selama seminggu ini kita kan himpun dana dari ini ya, akan saya kasih pengumuman terus untuk dukung pembuatan buku Pancasila dan Kebangsaan. Sekarang ini sudah sedang dikerjakan, ada editor dan tukang ketiknya. Kita mau target cetak 100.000 eksemplar dan dipublis, kita akan bagikan gratis tanggal 1 Oktober, itu hari kesaktian Pancasila ya. Habis Gestapo itu tanggal 1 Oktober kita akan bagikan ya sebagai simbol merdeka dari khilafah ya. Nah, makanya saya menghimbau teman-teman yang ada di live Zoom, di live YouTube ya, karena kita bukunya kan kita bagikan gratis ya di mall-mall, di sekolah-sekolah, 100.000 eksemplar terlebih dulu. Kalau kita punya dana yang melimpah, kalau perlu kita cetak lebih. Tetapi memang kita perlu ini buat biang dulu 100.000 eksemplar. Dan mudah-mudahan ini akan diperhatikan oleh pemerintah juga ya. Tentu aktivitas ini yaitu pembuatan buku Pancasila dan Kebangsaan. Ini Pak Jenderal sudah mulai merintis draftnya semuanya. Tinggal saya ada usulan untuk memberi gambar karikatur yang milenial supaya anak-anak tuh bacanya nggak bosen. Anak-anak sekolah itu ya yang level SMP, target kan dari SMP sampai kuliah kan yang baca ini kan. Nah, supaya jangan bosen bacanya karena ada gambar-gambar yang bagusnya dan dengan update informasi-informasi yang kekinian termasuk politik-politik kejinya, Sengkuni ya dan sebagainya macam kita masukkan di sana. Ya. Makanya ini kan dimulai dari 98 kalau Pak Jenderal bilang tidurnya burung Garuda, kalau saya bilang sudah mati burung Garudanya. Tapi whatever kita serahkan, kita percayakan ke Pak Jenderal untuk bagaimana menyampaikan, menyajikannya buku tersebut. Ya, kita sudah 6 bulan kuliah Pancasila harus ada hasilnya, harus wisuda. Nah, ini adalah ininya kita masterpiece-nya yang dihasilkan oleh kita bersama. Dan Pak Jenderal yang mendapat ya tentu karena beliau yang mampu ya dan idenya semua ini kan dari Pak Jenderal. Kita itu hanya membantu mengeksekusi saja supaya jangan cuma omdo, jangan cuma omong doang. Gitu ya. Oke, teman-teman, transfer ke ini nanti kita akan selalu update ya. Setiap hari Senin kita kasih tahu ini sudah kumpul sekian. Nah, nanti saya sambil saya hitung kita harus membayar berapa buat editornya segala macam, penulisnya, editornya, buat cetaknya segala macam.